Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudaraku, pasti saudara percaya kalau kita ini adalah umat pemenang. Karena apa? Karena Allah ada di pihak kita. Kita nyanyikan lagu ini, kita lebih dari pemenang. Haleluya! Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya,
Visi GB Ebenezer Simpangan. Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita bersyafaat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, buat Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pandemi ini akan segera berakhir Tuhan Yesus. Kami berkatakan pandemi ini keluar dari negeri kami. Krisis ekonomi keluar dari negeri kami Tuhan Yesus. Juga tidak hanya negeri kami, juga buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya akan ada kebangkitan terjadi buat setiap bangsa-bangsa, secara khususnya buat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua jajaran. Kami percaya ada terang kasih karunia Tuhan, ada roh takut akan Tuhan yang Kau limpah-limpahkan buat pemimpin kami agar membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Depok Tuhan Yesus. Kami percaya kota kami akan menjadi kota berkemenangan Tuhan. Kota kami akan menjadi reruntuhan yang bangkit kembali Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan terjadi di kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin kota kami Tuhan Yesus, Bapak wali kota, wakil wali kota beserta jajaran semuanya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus penuaian terjadi Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan juga Kau tambahkan untuk pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan Yesus, Pak Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat para wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau tajamkan terus visimu Tuhan Yesus. Kau terus tajamkan visimu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus visi yang lebih tajam lagi Tuhan. Di 2020 ini new dimension Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan selalu senantiasa sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus Paniko. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan juga Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk Gembala Rayon 9 Pak Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, melalui penggembalaan hamba-Mu kami akan melihat Tuhan Rayon 9 dijamah. Rayon 9 akan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami di dalam pandemi, kami akan melihat Tuhan Yesus pertumbuhan jiwa-jiwa terjadi buat Rayon 9 Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan kedua wakilnya, kesehatan, kekuatan Tuhan sempurna terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Riki Momongan Tuhan Yesus. Tuhan, bukan suatu kebetulan Kau tempatkan hamba-Mu di gereja kami Tuhan. Kami juga akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan generasi Yeremia terjadi melalui tempat kami Tuhan Yesus. Kebangkitan atas gereja-Mu Tuhan Yesus, GB Ebenezer Simpangan, terjadi melalui penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus beserta Ibu Rebona wakilnya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan terus yang sempurna Engkau nyatakan buat hamba-Mu Pak Riki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus,
Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dan orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Kami perkatakan, hai Engkau yang sakit, Engkau sembuh saat ini juga. Hai Engkau yang berbeban berat, Engkau dilepaskan saat ini juga. Hai Engkau yang butuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan saat ini juga. Kami akan melihat mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, buat jemaat-jemaat-Mu, buat setiap semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya ada impartasi kuasa Tuhan mengalir Tuhan Yesus melalui puji-pujian, penyembahan dan firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat generasi Yeremia di Indonesia dan juga secara khususnya di Korea Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pergerakan itu terjadi di Korea Selatan Tuhan. Kami perkatakan Korea Selatan bangkit, generasi Yeremianya bangkit Tuhan Yesus. Kami akan melihat pertumbuhan jiwa juga besar-besaran terjadi Tuhan Yesus di Indonesia dan juga di Korea Selatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah
hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Kami datang Tuhan, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini Tuhan, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya.
Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Oh shikaralaba shikaralaba shered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 
sampai saat ini Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dan Tuhan Engkau selalu ada buat kami.
Terima kasih Tuhan, bahkan minggu pagi ini kami juga boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu. Walaupun masih kami online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu boleh tetap ada bersama-sama dengan kami dan saudara kami yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya kita punya kabar yang luar biasa dan dahsyat baiknya. Kalau sampai hari ini kita bisa beribadah, kita bisa mengikuti ibadah walaupun secara online ini. Kita percaya ini karena kasih dan anugerah Tuhan buat kita semua. Amin. Beberapa hari yang lalu kita juga bersyukur bangsa kita, negara kita boleh merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Kita bersyukur saudara, 75 tahun sudah bangsa kita merdeka. Ya. Di mana dahulu perjuangan para pahlawan ya untuk supaya negara kita ini bebas dari penjajah. Janganlah kita sia-siakan. Dan oleh karena perjuangannya para pahlawan kita sampai saat ini bangsa kita sudah merdeka. Amin. Nah, saudara, tapi tidak cukup sampai di sini. Kemerdekaan yang kita peroleh, ya, kita harus mengisinya, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Sehingga para pejuang kita yang sudah meninggal, yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini tidaklah menjadi sia-sia. Mereka juga tidak menjadi kecewa saudara. Ya. Kita harus isi kemerdekaan kita ini ya, dengan berjuang terus. Untuk melawan, ya, untuk bertahan, ya, memperjuangkan kemerdekaan kita ini dengan mengisinya, ya, melawan kemiskinan supaya negara kita ini bebas dari kemiskinan, ya, bebas dari korupsi, bebas dari semua yang membuat masyarakat atau rakyat kita menjadi resah, ya, bebas dari orang-orang yang menghambat untuk kesejahteraan rakyat. Inilah sebenarnya arti kemerdekaan yang perlu kita pertahankan sampai hari ini. Dan yang paling kita semua ingini hari-hari ini adalah apa saudara? Bebas dari pandemi, bebas dari resesi ekonomi. Nah saudara, pagi ini tema yang saya ambil adalah Kristus telah memerdekakan kita. Kita lihat dari Galatia 5 ayat 1. Ya, firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Amin saudara. Ya, hanya Yesus, hanya Kristus yang sanggup ya, memerdekakan kita. Dengan perjuangan para pahlawan ya, sampai titik darah penghabisan ya, negara kita merdeka, bangsa kita merdeka. Makanya kita harus bisa menghargai para pejuang, para pahlawan kita. Nah, demikian juga kita orang-orang percaya saudara. Orang-orang percaya sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan darahnya, dengan kematiannya. Amin saudara. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 3 saudara. Ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Bahwa apa yang kuterima ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Sesuai dengan kitab ya, yang dikatakan di dalam Alkitab saudara. Ya. Jadi ya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib ya, itu membebaskan kita yang terbelenggu. Membebaskan kita yang terbelenggu dari
dosa. Ya. Dengan kematian Kristus, dosa-dosa kita bisa diampuni. Sehingga kita menjadi orang yang bebas, menjadi orang merdeka. Yang karena kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita masih ada dosa, ya, artinya kita akan menerima akibat dosa, yaitu kematian yang kekal di neraka. Sekali lagi, ketika hidup kita masih ada di dalam dosa, ya, akibatnya itu kita akan menerima hidup atau menerima kematian yang kekal di neraka. Tapi oleh karena Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, di mana darahnya tercurah, darahnya tertumpah, sehingga dosa kita bisa diampuni, bisa dihapuskan. Ya. Dan ketika kita mempercaya itu dan kita mau datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia, maka kita akan dibebaskan menjadi orang yang merdeka, sehingga kita akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini saudara, ya. Dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya kehidupan kekal, ya. Kematian Kristus di atas kayu salib, ya, memberikan kita kebebasan dari sakit penyakit, dari penderitaan, dari kelemahan. Kita bisa lihat di Yesaya 53 ayat 4 dan 5, saudara, ya. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh apa saudara? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu darah Yesus yang keluar dari tubuhnya menyembuhkan kita, ya, dari sakit penyakit. Nah, saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 katakan kalau anak sudah memerdekakan kita, maka kita itu menjadi orang yang benar-benar merdeka. Saudara percaya ini. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, kita menjadi orang merdeka karena Dia sudah memerdekakan kita. Kita benar-benar sebenarnya udah merdeka. Oleh karena itu jangan lagi kita hidup di bawah belenggu dosa. Karena arti merdeka itu kita bebas dari belenggu dosa. Ya. Bebas dari belenggu ketakutan. Ya. Bebas lagi dari apa? Hal-hal yang menjadi kelemahan kita, hal-hal yang menjadi kedagingan kita, itu sudah dimerdekakan, saudara. Ya. Apalagi hari-hari ini pandemi membuat banyak orang takut, membuat banyak orang stres, ya. Dan resesi yang diakibatkan oleh pandemi ini, ya, resesi ekonomi, membuat banyak, ya, orang takut. Tapi saya mau ingatkan saudara dan saya, kita percaya Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Yesus sudah membebaskan kita. Ya, oleh karena itu kita jangan takut. Ya. Bukan hanya itu, penyakit kita pun sudah disembuhkan. Kalau kita mau datang dan percaya kepada Dia. Ya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan benar-benar kemerdekaan yang total, benar-benar kemerdekaan yang benar-benar merdeka, saudara. Ya, yang tadinya kita jadi hamba dosa, ya, dimerdekakan oleh Kristus menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya, ada hal-hal juga yang harus, ya, kita lakukan, ya, supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Seperti negara kita sudah merdeka 75 tahun, ya, kita pun harus mengisi kemerdekaan kita, harus bisa mempertahankan kemerdekaan kita supaya kita menjadi negara yang maju, ya, negara yang bebas dari semua tekanan-tekanan dan sekarang ini bebas daripada pandemi. Itu udah harus ada hal-hal yang diperjuangkan. Demikian juga saudara, ya, di dalam Kristus, ya, kita sudah dimerdekakan. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan, saudara, ya. Hal-hal yang kita lakukan supaya
kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita itu akan terus ya terjadi, sehingga kita terus ya mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, hal yang pertama adalah kita harus berdiri teguh. Kita lihat di dalam Galatia ya, ayat 5 tadi, di dalam ayat 5 yang B, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayat 1 B. Ya, kita jangan lagi mau diperhambakan oleh dosa karena Yesus sudah memerdekakan kita. Makanya kita tetap berdiri teguh. Ya, kita bertahan ya di dalam menghadapi masalah, jangan goyah. Ya, jangan bimbang apalagi kita mau meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam masalah, di dalam beban yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Yesus ya yang sudah menanggung itu semua di atas kayu salib, dengan dia berkata sudah selesai. Semua itu sebenarnya sudah selesai, asal kita mau menangkapnya. Dan jangan lagi kita mau diperhamba. Ya, berdiri teguh, tetap percaya. Ya, dan kita yakin karena apa? Masalah, beban pasti ada jalan keluar. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kamu alami adalah apa saudara? Pencobaan yang biasa. Ya, pencobaan yang biasa. Ya, karena Allah tetap setia dan dia memberikan jalan keluar sehingga kita semua dapat menanggungnya. Amin. Ya. Jadi saudara tetap teguh menghadapi pandemi ini, kita tetap berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Ya. Tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita percaya ada jalan keluar. Ya, tapi satu hal, tetaplah berdoa. Amin. Berdoa dan berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, jangan ada dosa yang tersembunyi. Semua harus dilepaskan kepada Kristus. Karena dosa itu akan menjadi ragi dalam hidup kita yang akan merusak ya seluruh kehidupan kita ya. Di dalam dikatakan begini, firman Tuhan katakan Galatia 5 ayat 9. Sedikit lagi ya akan menghamiri seluruh adonan. Jadi sedikit lagi ya artinya jika ada celah, ada dosa dalam diri kita ya itu akan ya menghamiri, akan membuat celah dalam diri kita ya, yang membuat akhirnya kita yang tadinya sudah dimerdekakan akan merasa terbelenggu lagi, akan terbelenggu lagi. Mungkin oleh dosa, oleh kelemahan, oleh ketakutan. Padahal tadi kita tahu di dalam Yesaya 5:3 ayat 45 katakan ya Tuhan sudah menanggung segala kelemahan, segala kesengsaraan kita, bahkan menanggung semua penyakit kita. Karena oleh bilur-bilurnya penyakit kita sembuh. Nah, ini saudara, tapi ketika ada dosa dalam hidup kita, itu akan menghamiri. Ya, makanya harus cepat kita selesaikan bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, semua yang kita punya adalah Tuhan punya. Amin. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Hanya satu dari kita yang Tuhan tidak punya. Apa itu saudara? Dosa. Amin. Ya, Tuhan tidak punya dosa. Makanya sebagai orang yang punya dosa, kita harus serahkan dosa kita kepada Tuhan. Supaya saldo dosa kita nol, supaya kita tidak punya dosa. Ya, ya dengan kita mengakui, kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita akui kita orang berdosa, kita akui dosa-dosa kita dan serahkan semua dosa-dosa kepada Tuhan. Dan mau untuk tidak melakukannya lagi. Nah saudara, janganlah kita menjadi tomat ya saudara. Tomat seger ya, itu mengandung banyak vitamin C. Ya. Tapi ini tobat kumat ya. Hari Senin sampai Jumat ya kumat. Sabtu Minggu baru tobat ya, mau gereja saudara ya.
Jangan seperti itu. Ya, kalau saudara jatuh bangun terus hidup di dalam dosa, apalagi dosa yang sama, saudara perlu pelepasan. Karena ketika dosa itu ada sedikit aja dalam hidup kita, itu akan menjadi ragi, itu akan membuat celah ya yang akan bisa menjatuhkan kita. Amin. Nah, saudara, itu tadi yang kedua, jangan ada dosa. Yang pertama tadi, kita tetap berdiri teguh. Walaupun tantangan, walaupun masalah, walaupun beban ada dalam hidup kita, kita tetap berdiri teguh, ya tetap mengandalkan Tuhan karena kita percaya ada jalan keluar. Nah, yang kedua, jangan ada dosa yang tersembunyi karena itu akan menjadi ragi. Harus kita lepaskan kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, saudara, kita percaya kalau kita lakukan itu, maka belenggu dosa kita akan, apa yang dikatakan bahwa kita benar-benar merdeka, itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, yang ketiga, tetap beriman dan pegang firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus 5 ayat 34, ya katakan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi ketika ada wanita yang perdarahan datang kepada Tuhan Yesus menjamah jubahnya untuk disembuhkan, Tuhan gak langsung sembuhlah engkau. Enggak, tapi yang dikatakan apa saudara? Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan memperhitungkan iman ibu ini. Dan Tuhan memperhitungkan iman kita. Iman percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya sepenuhnya bahwa Dia akan menyelamatkan, bahwa Dia akan menyembuhkan. Dan yang luar biasa Tuhan katakan, imanmu menyelamatkan. Baru Tuhan bilang apa? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Jadi yang Tuhan care banget adalah keselamatan. Yang Tuhan pikirkan keselamatan jiwa. Ya, baru kesembuhan orang itu. Ya, makanya iman luar biasa. Di dalam Lukas 18 juga kepada orang buta Tuhan katakan imanmu menyembuhkan. Ya, imanmu menyembuhkan engkau atau menyelamatkan engkau. Ya, kata Yesus kepada orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman. Ya, nah yang ketiga ini penting sekali, iman, supaya kita bisa bertahan. Mempertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Kita harus punya iman kepada Yesus. Tetap pegang teguh, percaya. Dan bukan hanya itu aja, tetapi firman Tuhan harus kita pegang. Karena iman itu adalah iman kepada firman Tuhan. So, kalau kita lihat dalam Roma 10 ayat 7, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, iman kita akan timbul. Makanya ketika iman kita timbul, maka Tuhan katakan engkau diselamatkan, engkau sembuh, masalahmu bebas, masalahmu diangkat. Ya. Makanya iman kita bisa timbul karena kita dengar firman Tuhan. Ya. Makanya kita baca firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan itu supaya kita juga mendengar firman Tuhan. Penting saudara, memperkatakan firman Tuhan, ya, itu akan membuat iman kita timbul. Ya, karena kita dengar dan iman kita menjadi timbul, saudara. Ini saudara yang ketiga ya, iman dan perkatakan firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau banyak sekali saudara ya, setiap ada masalah, setiap ada orang yang sakit, ketika dia memperkatakan firman Tuhan itu terus, ya, firman yang menjadi rema ya, maka kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Saya pernah sakit saudara waktu pandemi kemarin, 3 minggu lebih gitu ya, saya sakit, dibilang sakitnya sakit tipes, udah ke dokter minum obat dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya minta lagi obat dari dokter lagi. Enggak sembuh, dibilang sakit tipes, ya, mendengar tipes itu dibilang tipes, taunya COVID. Banyak orang sekitar saya bilang kamu COVID kali, di swab aja. Tapi saya perkatakan firman Tuhan.
Pertama saya perkatakan, tidak, saya tidak COVID. Dan saya percaya itu. Dan saya percaya kalau itu yang saya perkatakan terus, itu akan terjadi. Mazmur 91 saya perkatakan dengan kencang saudara. Ya, Mazmur 121, baik Tuhan penolongku, tidak pernah terlelap. Saya perkatakan itu setiap hari. Sampai akhirnya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya perkatakan setiap hari. Dan terjadi saudara. Ya, kalau mau bergantung pada obat saya habis, saya belum sembuh. Mau dibilang minum vitamin, tidak ada vitamin yang terjual. Mau minum buah-buahan, mau ini, perut saya nggak bisa karena sakit perut saya. Nggak bisa menerima kalau yang kayak jeruk, apalagi kok dibilang tipe saudara. Tapi saya hanya belajar mengandalkan Dia. Dan perkatakan firman Tuhan setiap hari. Dan itu yang terjadi. Tuhan menyembuhkan saya. Nah, ini luar biasa saudara. Ya. Walaupun saya mesti turun berat badan saya 5 kilo dalam 3 minggu saudara. 4-5 kilo. Tapi saya percaya Tuhan sudah bekerja. Ya, sudah menyelamatkan saya. Nah, itu saya perkatakan tiap hari. Ya, firman yang saya dapat saya perkatakan. Ya, kadang-kadang timbul ketakutan saudara. Tapi Tuhan itu baik. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan. Ya, Tuhan akan menuntun kita dan memberikan jalannya melalui firman-Nya. Ketika saya buka firman Tuhan, setiap mau baca firman Tuhan, pasti itu firman Tuhan di dalam Ayub 3 ayat 25 selalu keluar saudara. Ya, yang kutakutkan itu yang akan menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang akan mendatangkan aku. Ya, setiap saya baca saya kaget firman Tuhan ini, aduh. Ya, akhirnya saya ingat Tuhan mengingatkan saya. Ya. Kamu jangan takut, kamu jangan cemas. Karena biar bagaimana sebagai manusia ada kecemasan, ada ketakutan. Saudara, ya, diingatkan lagi, oh ya Tuhan aku ingat, terima kasih. Besok malamnya lagi mau baca, itu lagi yang kebuka. Waduh Tuhan saya gak mau, kok saya takut, malah hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam hidup saya. Makanya saya tetap tidak takut, saya perkatakan saya tidak takut. Karena Tuhan beserta saya. Nah ini. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita. Amin. Nah, saudara, inilah ketiga hal dalam diri kita. Kalau kita mau bisa mempertahankan kemerdekaan ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama, tetap berdiri teguh walaupun masalah begitu besar, gelombang tinggi, ya, beban berat, pergumulan berat. Percaya, ya, Tuhan tidak melampaui, percobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita. Yang kedua, jangan sampai ada dosa yang akan membuat celah dalam hidup kita sehingga kita akan kembali terbelenggu di dalam dosa. Ya, karena kita tahu akibat dosa kematian kekal di neraka. Saya mau ingatkan lagi saudara, karena dosa ada kematian kekal di neraka. Tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika kita datang mengakui dosa kita, kita minta ampun, kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka dosa kita nol di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan, dan akibatnya hidup kekal bersama Yesus di surga. Itu yang kita miliki. Nah, yang ketiga, iman kita harus timbul. Kita harus punya iman, tetap percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kita. Ya, dengan memperkatakan firman Tuhan, ya, dengan memperkatakan supaya iman kita timbul. Bukan hanya itu, memperkatakan firman Tuhan dengan kita mau, ya, membaca firman Tuhan setiap kali, setiap hari. Baca dengan keras supaya kuping kita dengar, supaya timbul iman kita. Dan iman itu menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Bahkan mengangkat segala ketakutan dan kelemahan kita. Dan saya percaya, ya, Kristus yang sudah membebaskan kita akan membebaskan kita dari pandemi. Pandemi ini tidak bisa dengan uang, tidak bisa dengan kepintaran diselesaikan, tidak bisa dengan apapun yang ada di dunia ini diselesaikan. Tapi hanya Kristus yang sanggup menyelesaikannya. Amin.
Kita akan berdoa, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Haleluya saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih berpikir, aduh kok panjang banget ini pandemi sampai sekarang belum gak selesai-selesai. Percaya Tuhan sanggup. Yesus sanggup menyelesaikannya. Serahkan semuanya kepada Dia. Tetap percaya dan beriman. Aku punya Tuhan yang besar, luar biasa, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ajak saudara-saudara yang ada di rumah untuk bernyanyi lagu ini dengan iman saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara yang ada di rumah. Kita berdoa. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Dan dengan iman kita sepakat hari-hari ini. Kalau ada saudara yang masih sakit. Sakit apapun, mungkin sakit karena virus corona. Mungkin juga sakit kanker, sakit-sakit yang lain. Bahkan juga mungkin saudara sedang terpuruk ekonominya hari-hari ini. Saudara sedang mengalami beban yang sangat berat. Katakan, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar. Imanku terangkat dan saya akan menerima kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, katakan. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Allahku yang besar. Allah di atas segala masalah, Allah di atas segala penyakit. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitku sudah disembuhkan, masalahku sudah diangkat, kelemahanku sudah diangkat. Aku ada kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakanku, membebaskanku. Dan segala ketakutanku, aku hardik di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Aku tidak akan takut lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Umat-Mu GBI Simpangan ataupun dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan kesehatan yang sempurna, dengan keberhasilan dari usaha, dengan keberuntungan dan kesuksesan demi kesuksesan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang sembuh sudah, yang sakit sudah sembuh saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Haleluya. Bahkan kalau saat ini ada yang jatuh bangun dalam dosa, saat ini kami mau berkata, saat ini Tuhan, kami mau akui segala dosa-dosa kami. Dan kami mau berkata, kami tidak akan jatuh lagi di dalam dosa. Kami tidak akan jatuh lagi di dalam dosa, karena kami hari-hari ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Kristus yang sudah menebus hidup kami di atas kayu salib. Kristus Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kalau hari-hari ini saudara ragu-ragu akan keselamatan saudara, apakah saya mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara. Saudara ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya akui saya orang berdosa. Saya minta ampun atas segala dosa-dosa saya. Dan hari ini juga saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan saya. Saya mengaku dengan mulut saya dan percaya dalam hati saya, Engkau Juru Selamat penebus saya, yang menebus dosa-dosa saya dan memberikan kekekalan bagi saya. Saya percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang berkata tadi, percaya hari ini juga engkau diselamatkan. Engkau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Dan saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.